Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian An-Nahwu Al-Wadih yang pada kali ini kita mulai di Jawazim Al-Fi'il Al-Mudhari'. Udah ketemu semuanya atau jazm al-fi'l al-mudhari'. Di sana kita akan melihat ada 9 contoh ya. 9 amthilah untuk jazm al-fi'il al-mudhari'. Baik, insyaallah nanti antum baca dulu. Ana menyimak ya. Mulai dari judul kemudian amthilahnya 1 sampai 9. Ada harokatnya enggak di tempat antum? Hah? Ada. Ya alhamdulillah. Oke. Siapa yang mau baca? Fadhil. Siapa yang mau baca? Antum hari ini, antum aja baca. Jazmul fi'il mudhari'. Baik, gimana? Jazmul fi'il mudhari'. Jazmul fi'il mudhari'. جزم الفعل المضارع. الأمثلة: لم يحفظ محمد درسه. لم ينقطع نزول المطر. لم ينقطع نزول المطر. لم ينقطع نزول المطر. Ulang, enggak bagus. Lam yanqati' nuzulul matar. لم ينقطع نزول المطر. لم يقبض أحد على اللص. Jangan senderan. Lam yaqbid ahadun 'alal lis. La ta'kul wa anta shab'an. La tukthir min ad-dhahik. La tusri' fi as-sayr. La tusri' fi as-sayr. Terus In taftah nawafidhal hujrah. Ulang. Nadanya enggak betul. In taftah nawafidhal hujrah. In taftah nawafidhal hujrah yatajaddad hawa'uha. Ulang, yang benar. Yatajaddad dari awal. In taftah nawafidhal hujrah. In taftah nawafidhal hujrah yatajaddad hawa'uha. In tajlis fi majra. Enggak. In tajlis fi majral hawa'i tamrud. In tajlis fi majral hawa'i tamrud. In yusafir akhuk yusafir ma'ah. Baik, sekarang antum ikuti ana. Ikuti setelah ana amthilah 1 sampai 9. Yang kompak dan yang benar nadanya ikutin ana. Lam yahfaz Muhammadun darsah. Ayo Mas Ari jangan malu. Lam yahfaz Muhammadun darsah. Lam yanqati' nuzulul matar. Lam yaqbid ahadun 'alal lis. La ta'kul wa anta shab'an. La tukthir min ad-dhahik. لا تسرع في السير. إن تفتح نوافذ الحجرة يتجدد هواؤها. إن تجلس في مجرى الهواء تمرض. إن يسافر أخوك تسافر معه. Ya, antum. Sekarang coba kita terjemahkan satu persatu. Lam yahfaz Muhammad darsah artinya apa?
Muhammad belum menghafal pelajarannya. Taib. Kemudian lam yanqati' nuzulul matar. Belum apa? Yanqati' artinya apa? Mereda, terputus. Nuzul turun. Kalau misalnya nuzul pakai waw, nuzul itu artinya turun ya. Tapi kalau misalnya tidak pakai waw, nuzul gitu, itu artinya apa yang disediakan oleh sahibul bait kepada dhaifnya, kepada tamunya. Paham? Sebagai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada wa raha minal masjid." Ya. A'addallahu lahu nuzulan fil jannah madama ghada aw raha. Orang siapa yang pergi ke masjid, ya, maka Allah akan mempersiapkan bagi dia nuzul. Nuzul di sini tanpa waw. Nah, kalau nuzul tanpa waw, bukan nuzul gitu artinya adalah hal-hal yang disiapkan oleh pemilik rumah untuk tamu. Ya, jadi Allah mempersiapkan buat orang-orang yang ke masjid itu sesuatu di jannah nanti. Begitu ya. Itu makna nuzul tanpa waw ya, bedakan. Di surat Al-Qur'an juga ada ya. Nuzulul matar itu turunnya hujan. Baik. Kemudian tadi antum kan bilang matar, itu salah. Apa arti matar? Bahan apa Indonesia? Bandara ya, bandara. Tadi ada mau ngomong bendahara, bandara. Bandara. Bandara benar. Itu motor Kalau misalnya motor itu hujan tanpa alif. Ingat baik-baik. Jadi kalau misalnya motor tanpa alif hujan. Karena dia asalnya mim, to dan ro. Paham? Asalnya mim, to dan ro itu tiganya huruf asli ya. Tapi kalau misalnya motor, maka huruf aslinya apa? To, ya dan ro, beda ya. Paham tuh? Mas Ari, paham dah? Ana ulangi. Kalau misalnya motor, artinya hujan kan? Huruf aslinya motor itu dari mim, to dan ro. Kalau motor pakai alif, antara to dan ro pakai alif, itu mimnya itu harf zaid, huruf tambahan untuk menunjukkan isim makan, tempat. Motor huruf aslinya to, ya dan ro. Burung bahasa Arabnya apa? Thair. Ya kan? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum, ya kan? Saffati wa yaqbid di surat Al-Mulk. Tidakkah mereka melihat ke thair? Thair ini burung. Untuk bedakan itu. Jadi ta, ya dan ra itu asal dari kata matar. Karena burung itu terbang, maka matar itu bandara. Ya, daerah penerbangan. Fahim tak? Syekh Ari. Yang ketiga, lam yaqbid ahadun 'alal lis. Lam yaqbid ahadun 'alal lis. Maknanya tidak seorang pun, belum ada seorang pun yang menangkap. Jadi qabada yaqbidu artinya menangkap. 'Ala al-lis. Qabada yaqbidu 'ala. Menangkap al-lis. Al-lis maknanya pencuri ya. Boleh juga sariq, boleh lis, boleh. Kemudian yang keempat, la ta'kul wa anta syab'an. Lihat dari 1 sampai 3 tadi ya, diawali dengan lam ya. Kemudian setelah lam itu ada fi'il apa? Mudhari' ya. Setelah lam yahfaz, lam yanqati', lam yaqbid. Yahfaz, yanqati' dan yaqbid semuanya fi'il apa? Mudhari'. Nah, kita perhatikan fi'il mudhari' yang ada setelah lam itu semuanya majzum.
majzum yaitu dimatikan harokat untuk huruf terakhirnya. Itu majzum namanya. Oke, paham tuh? Mas Ari kalau misalnya tuh nggak paham bilang, Anda jelasin sampai Anda paham. Nggak boleh nggak paham, nggak boleh keluar dari rumah ini kalau nggak paham. Yahfaz, yanqati' sama yaqbid itu fi'il apa semuanya? Mudhari'ah. Dan sebagaimana tadi Anda baca, huruf terakhirnya harokatnya sukun, mati. Itu yang disebut majzum. Oke? Tuh antum udah pernah belajar ini nggak masalah. Ini yang penting kita semua paham satu setara, yang nggak ada yang dibeda-bedain. Ya. Yahfaz, yanqati', yaqbid. Jadi ini yang kita sedang bahas itu adalah jazm al-fi'il mudhari', yaitu pematian huruf terakhir dari harokat dalam fi'il mudhari'. Ya kan? Seperti yahfaz bukan yahfazu, yanqati' bukan yanqati'u atau yanqati'a, yaqbid bukan yaqbidu atau yaqbidu, bukan. Sekarang dijazmkan semua huruf terakhirnya. Itu sebabnya apa? Nah, sebabnya datang sebelumnya beberapa huruf yang menyebabkan huruf terakhir fi'il mudhari' itu mati. Seperti contoh 1, 2, 3 ini, mana hurufnya yang mematikan? Lam, ya. Lam. Kelas clear, Mas Ari? Alhamdulillah. Yang keempat sekarang. Kalau yang 1, 2, 3 tadi lam, sekarang 4, 5, 6 la dan la. La di sini adalah la an-nahiyah. Ya, la an-nahiyah. La ta'kul. Sufinya lam la ta'kul, mati lamnya. La ta'kul wa anta syab'an. La ta'kul artinya apa? Janganlah kamu makan. Fi'il, berarti ini fi'il apa namanya? Fi'il, ya, ta'kul artinya fi'il mudhari'. Tapi dia menjadi, karena adalah kemudian dia majzum, maka menjadi fi'il nahi. Fi'il nahi itu apa? Larangan. Ya. La ta'kul wa anta syab'an. Janganlah kamu makan wa anta syab'an. Dan wa anta di sini wa artinya apa? Nah, kalau di Indonesia kan waw di sini sedangkan. Ya. Waw ini namanya waw al-haliyah. Waw al-haliyah. Apa itu waw al-haliyah? Yaitu waw yang menunjukkan kondisi atau keadaan. Berarti maknanya janganlah kamu makan sedangkan kamu dalam keadaan apa? Syab'an. Apa arti syab'an? Kenyang. Oke, Mas Ari apa kecepatan anak? Kecepatan enggak jelas ya? Kecepatan. Menurut antum? Ulang lagi. Enggak kecepatan enggak? Kalau kecepatan ana turunin. Tapi jelas suaranya? Oke. Ana ulangi. La ta'kul wa anta syab'an. La ta'kul ini fi'il nahi, larangan. Karena dimulai dengan la yang merupakan la an-nahiyah, la pelarangan, ya. Yang namanya la an-nahiyah itu bisa mematikan harokat terakhir fi'il mudhari'. Ya. Fahim? La ta'kul gitu. La ta'kul, bukan la ta'kulu. La ta'kul, mati lamnya. Ya. Tadinya ta'kul ini fi'il mudhari' atau madi atau apa? Mudhari'. Ketika bertemu dengan la sebelumnya, maka matilah itu huruf terakhir fi'il mudhari' ta'kul, mati. Yang tadinya ta'kulu menjadi ta'kul, mati dia. Nah, kematian tersebut disebabkan oleh datangnya la sebelum fi'il mudhari'. Komposisi la nahiyah bertemu dengan fi'il mudhari' yang dimatikan harakat terakhirnya,
itu menjadikan dia bernama apa? Fi'il. Ayo jawab. Fi'il nahi. Bagus jawab, bagus jawab. Antum jangan diem aja. Masa ana ngomong terus antum diem aja terus. Janganlah kamu makan wa anta syab'an. Anta di sini artinya apa? Kamu, kowe gitu kan. Panjenengan ya. Syab'an wis warq ya. Syab'an artinya warq. Jadi syab'an artinya kenyang. Antum dari mana? Daerah mana tuh? Oh, enggak ngerti. Warq ngerti. Ya, salahmu dewek. Ya udah. Apa arti warq? Kenyang. Ah, itu tahu. Katanya enggak tahu. Jangan bohong lah. Syab'an kenyang. Nah, oke, janganlah kamu makan sedangkan kamu lagi kenyang. Waw tadi wa anta syab'an, waw ini adalah waw haliyah namanya. Apa waw haliyah? Waw haliyah itu waw yang bukan menunjukkan keserikatan, kebersamaan, bukan. Kalau waw kan biasanya dan gitu kan. Misalnya ana qara'tu kitab al-istidhkar wa mughnil muhtaj, berarti ini dan ini ya, bukan menunjukkan keadaan, tapi di sini ini menunjukkan keadaan. Beda. Jadi waw ini penggunaannya banyak loh. Ya, ada yang masih berupa dhamir ya, ada dan seterusnya. Jadi ilmu bahasa Arab itu luas sekali. Waw ini adalah namanya waw haliyah, artinya apa? Waw yang menunjukkan kondisi atau keadaan. Sehingga artinya adalah bukan jangan kamu makan dan kamu lapar. Dan kamu kenyang. Maksudnya jangan kamu makan sedangkan kamu dalam keadaan kenyang. Oke. Udah bisa dipahami ini? Alhamdulillah. Kok there is no internet connection sih? Taruh ini lagi error connection-nya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya yang kelima, la tukthir minad dhahik. Artinya apa itu? La tukthir minad dhahik. Janganlah kamu apa? Memperbanyak minad dhahik, memperbanyak tertawa. Jangan kebanyakan ketawa. Ya. Ajak keakehan guyu gitu ya. Nah, ini la tukthir fi'il nahi. La di sini la nahiyah, melarang. Oke? Ya, karena dia la nahiyah, maka fi'il yang ada setelah la harus dijazmkan huruf terakhirnya. Sehingga bacanya la tukthir minad dhahik. Tukthir, bukan tukthiru. La tukthir. Jangan kamu banyak-banyak dhahik, tertawa. Khalas, fahimtum? Berikutnya ada la tusri' fis sayr. La di sini lagi-lagi la apa namanya? Nahiyah. Artinya melarang bukan? Melarang. Tusri' apa artinya? Asra yusri'u. Asri artinya cepat. Jangan cepet-cepet ajak ke susu. Nah, itu kalau bahasa Jawanya. Jangan cepet-cepet fisair, dalam jalan kaki maksudnya. Jangan cepet-cepet jalannya. Oke? Nah, 4, 5, 6 ini yang dibahas itu yang mana? La ta'kul, la tukthir, la tusri'. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ta'kul di sini lamnya mati atau hidup?
mati. Tukthir juga ra-nya mati. Tusri' ainnya mati. Itulah mengapa. Asalnya kan itu fi'il mudhari kan? Lah fi'il mudhari kok akhirannya mati kok bisa? Lah bisa. Karena sebelumnya ada perkakas yang mematikan, yaitu la. Kepripun sampean sampun ngertos? Alhamdulillah. Ya wis. Udah ahli berarti. Oke. 789. Oke. Tadi udah gampang ya, 1 sampai 6 udah paham. Maka sekarang grade-nya menuju 789 ini lebih sedikit harus lebih fokus lagi. In taftah nawafidhal hujrati yatajaddad hawa'uha. Perhatikan. In taftah nawafidhal hujrati yatajaddad hawa'uha. Lihat. Ini namanya in syartiyah, pensyaratan. Jika, ya kan? Ketika ada jika maka ada maka, gitu kan? Jika begini maka begitu. Nah, di sini kan kalau nomor 7, in taftah nawafidhal hujrah, jika kamu, taftah artinya apa? Membuka. Nawafidh jama' dari nafidah. Jika kamu membuka jendela-jendela hujrah, hujrah artinya apa? Kamar. Nek kamu membuka jendela-jendela hujrah, yatajaddad hawa'uha. Maka hawa artinya apa? Hawa udara, ya. Udaranya hawa itu artinya udara, pakai ha bukan pakai ha. Udaranya hujrah itu yatajaddad. Yatajaddad artinya terperbaharui, bersirkulasi gitu loh. Jadi baru. Maka hawanya bakal terperbaharui. Oke. Udah? Lihat di sini ada berapa fi'il mudhari' nomor 7? 2. Yang pertama taftah. Yang kedua yatajaddad. Dan dua-duanya mati enggak huruf terakhirnya? Mati. Nah, ini berarti dua-duanya fi'il mudhari' majzum namanya. Dijazmkan. Sebabnya apa? Disebabkan ada perkakas mematikan yang bisa mematikan dua fi'il mudhari'. Ya, yaitu apa? In. Namanya in apa tadi? In syartiyah. Artinya apa Indonesianya? Jika. Yaitu in yang menunjukkan syarat. Nah, ketika ada syarat berarti kan ada syarat dan ada masyarut. Ada syarat dan ada akibat nanti. Jika kamu begini, akibatnya apa? Begitu. Ya. Nah, yang pertama taftah. Ya. Itu namanya fi'lu syarat. Fi'il syarat namanya. Fi'il syarat di sini dia majzum, dimatikan. Nah, yatajaddad namanya jawabu syarat. Jawabnya. Kalau yang tadi yang taftah itu apa namanya? Fi'il syarat. Yatajaddad jawabu syarat. Ana tanya sekali lagi. Taftah ini apanya syarat? Fi'ilnya. Baik. Kalau misalnya yatajaddad apa namanya? Jawabu syarat. Baik fi'il syarat maupun jawabu syarat, kedua-duanya majzum, dijazmkan, dimatikan. Oke? Jelas? Oke, Syekh Mas Ari. Jelas enggak? Antum lagi fokus ya? Lagi tulis. Jelas enggak tadi yang Anda jelasin? Nah. Itu udah enak, tak pelan-pelanin misalnya. Padahal aslinya cepat. Oke, paham? Nomor 7 sebelum kita berlanjut ke nomor 8. Udah paham nomor 7? Ada pertanyaan? Oh, udah berarti 8 langsung. 8. In tajlis fi majral hawa'i tamrad. Salah. Tamrad. In tajlis fi majral hawa'i tamrad. Apa artinya? Kalau
kamu duduk di tempat berlalunya angin, kamu akan apa? Sakit. Ya. Nah, seperti misal pintu ini, ya. Duduk di sini sakit besok, gitu kan? Kenapa? Majrul hawa, tempat berlarinya angin, gitu. Nah, sekarang ini apa namanya? In apa? In syartiyah. Tajlis namanya apa? Fi'lu syart. Terus fi'il yang kedua mana? Tamrod. Namanya apa? Jawabus syart. Baik fi'il syarat ataupun jawabus syarat, dua-duanya dijazmkan. Disebabkan apa? Ada in, ya. Fahimtum jami'an? Fahimta, Mas? Fahimta? Sekali lagi. Tak tanya sampean, tak takoni. In itu apa namanya? In? Bagus. Nah, in syartiyah itu bisa membunuh enggak? Bisa. Membunuh dua fi'il. Fi'il mudhari' dibunuh akhirannya, huruf terakhirnya jadi sukun semua, majzum, ya. Nah, tajlis ini apa namanya? Mas Ari? Fi'il mudhari', tapi di sini karena fi'il syarat. Fi'il syarat, fi'il syaratnya. Jika kamu duduk, nah, duduk ini fi'il syaratnya. Kemudian tamrod artinya tamrod ini sebagai apa? Jawabus syarat, bagus. Ya, karena terjadi yang kedua. Nah, fi'il syarat dan jawabus syarat ini majzum atau enggak, Mas? Majzum. Disebabkan ada in. Ahsan, bagus. Gampang enggak? Udah gitu lah. Fahim, mafhum dah. Alhamdulillah. Baik. Udah paham 8? Ada pertanyaan? Udah enggak ada. Oke, berarti sekarang yang ke-9. In yusafir akhuka tusafir ma'ah. Ya, in yusafir akhuka tusafir ma'ah. Artinya jika akhuka yaitu apa? Saudaramu. Jika saudaramu bersafar, maka tusafir ma'ah. Artinya maka kamu bercapar dengan dia. Ada berapa fi'il di sini? 2. Yang pertama yusafir, yang kedua tusafir. Baik. Kalau yusafir itu namanya apa di sini? Fi'il syarat. Kalau tusafir jawabus syarat. Nah, fi'il syarat dan jawabus syarat di sini majzuman. Dua-duanya dijazmkan. Disebabkan ada in. Udah paham? Jelas? Dah. Nah, di sini dalam 9 contoh ini ada berapa adat atau perkakas mematikan? 3. Apa saja? Lam, la dan in. Masing-masing memiliki apa? Memiliki karakteristik sendiri dan tujuan sendiri. Lam artinya apa? Di sini artinya belum. Kalau la di sini artinya apa? Jangan. Kalau in jika. Ahsantum. Lam ini berkaitan dengan masa lalu atau sekarang atau kapan? Sekarang? Really? Misalnya nih, yang pertama apa tadi? Lam yahfaz Muhammad darsahu. Belum hafal. Muhammad belum hafal pelajarannya. Ini menceritakan tentang kapan? Masa lalu. Iya, belum hafal kan? Belum. Berarti yang diomongin apa? Sebelum sekarang. Iya kan? Kalau misalnya la ta'kul, la di sini la nahiyah, larangan. Berbicara di sini tentang apa? Masa depan. Iya enggak? Antum ketika melihat seseorang nyanyi, antum bilang jangan nyanyi. Berarti antum melarang orang nyanyi, ya kan? Bukan nyanyi yang diomongin, tapi jangannya. Tidak terjadinya nyanyi itu nanti gitu loh. Bukan sekarang. Sebaliknya misalnya
dan lainnya dan sepertinya. Fi'il amr misal perintah ya. Perintah Mas Ari. Misal Mas Ari, misal Mas Ari ya. Antum nyuruh murid antum nulis. Tulislah. Nah, ketika antum bilang tulislah, murid antum senang nulis enggak? Enggak. Tulislah. Ya anak lagi nulis, enggak mungkin. Tapi belum nulis. Nah, berarti yang diperintahkan itu menulis. Nah, itu kapan terjadinya? Di masa depan. Fi'il amr dan fi'il nahi ini berkaitan dengan masa depan. Adapun ketika lam ini belum itu berkaitan dengan masa lampau. Nah, kalau misalnya in berkaitan dengan kapan? Di sini masa depan juga, cuma dengan adanya syarat dan dia memiliki dua fi'il nanti. Kalau kamu begini, kamu begitu, gitu kan? Udah paham beda-bedanya, insyaallah. Coba kita baca sekarang al-bahth. Atau satu sesi dulu, habis itu istirahat 1 menit ya. Oke, istirahat dulu, antum rehat dulu 1 menit. Subhanallah, wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.